dikenal sebagai rumah sakit jiwa pertama di Eropa. Namun, di balik status bersejarahnya, tempat ini menyimpan kisah gelap tentang eksperimen brutal, eksploitasi pasien, dan praktik keliru yang berlangsung berabad-abad. Didirikan pada 1247 di London, Bedlam awalnya didirikan untuk merawat orang dengan kondisi mental yang tidak stabil. Pada masa itu, belum ada lembaga lain yang secara khusus menampung pasien dengan gangguan mental, disabilitas, maupun riwayat kriminal. Bedlamlah pada saat itu menjadi yang pertama. Tapi sayangnya, justru berkembang menjadi tempat dengan praktik keliru dan mengerikan. Setelah diresmikan, Bedlam berkembang pesat. Namun perkembangan itu tidak sejalan dengan pemahaman medis. Pada masa itu, dokter percaya bahwa gangguan jiwa berasal dari penyakit fisik di dalam tubuh. Akibatnya, metode perawatan yang digunakan seringkali salah dan justru menyakiti pasien. Di sana, pasien baru langsung diisolasi dalam ruangan kosong dan sunyi. Jika mereka mampu bertahan, barulah mereka menjalani terapi. Salah satunya adalah spinning terapi, di mana ada kursi gantung yang diputar hingga 100 kali per menit. Tujuannya membuat pasien muntah, karena muntahan dianggap membawa penyakit keluar. Efeknya justru sebaliknya, banyak pasien mengalami vertigo berat, kehilangan keseimbangan, bahkan trauma fisik. Meski tidak efektif, terapi ini terus dipakai karena minimnya pemahaman medis dan tekanan untuk menjinakkan pasien dengan cara apapun. Dokter zaman dulu juga meyakini kalau sakit mental berasal dari fisik yang tidak sehat. Pada 1600-an, Bedlam mengalami krisis keuangan yang cukup parah. Pemerintah mengalihkan dana untuk perang, sementara keluarga pasien kebanyakan dari kelas menengah ke bawah. Rumah sakit ini akhirnya kekurangan biaya operasional dan mulai mencari cara lain untuk bertahan. William Shakespeare, seorang pria yang cukup terkenal pada zaman itu, menyinggung rumah sakit Bedlam dalam karya-karyanya. Ia menyebut kalau Bedlam itu sebagai tempat yang penuh orang-orang aneh dan perilaku yang mengganggu. Bukannya takut, masyarakat justru semakin penasaran dan berkunjung ke Bedlam. Reputasi inilah yang membuat Bedlam berubah. Di balik ramainya pengunjung, kondisi pasien justru makin memburuk. Banyak dokter memanfaatkan Bedlam sebagai laboratorium hidup. Pasien dijadikan objek percobaan medis yang tidak manusiawi, mulai dari terapi ekstrem hingga prosedur yang tidak berdasar pada pengetahuan medis. Mereka yang tidak selamat sering dikuburkan secara massal tanpa catatan yang jelas. Saat Perang Dunia II berlangsung, pemerintah memindahkan Bedlam ke daerah pedesaan. Tujuannya agar perawatan lebih manusiawi dan untuk memisahkan pasien dengan gangguan mental sungguhan. Namun harapan itu tak sepenuhnya terwujud. Foto dan arsip lama tetap menunjukkan masa kelam Bedlam. Barulah di tahun 2013 terungkap bahwa pemakaman massal yang terkait dengan Bedlam menyimpan lebih dari 20.000 jenazah.